Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Andriansa. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang psikologi pengembangan, tentang hakikat pendidikan dan proses tumbuh kembang manusia. Kita mulai dari latar belakang, yaitu pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta mengembangkan potensi individu. Selain itu, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, sehingga pemahaman psikologis sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Berikutnya ada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai moral, dan kepribadian. Dalam praktiknya, pendidikan berlangsung sepanjang hayat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pendidikan juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup individu, serta kemajuan suatu bangsa. Berikutnya ada fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan adalah membimbing individu agar mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan membantu seseorang untuk memahami dirinya, mengembangkan keterampilan, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial. Adapun tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Berikutnya kita masuk ke psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam proses belajar. Ilmu ini sangat penting bagi pendidik karena membantu memahami karakteristik peserta didik seperti kemampuan berpikir, motivasi, emosi, dan perbedaan individu. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Berikutnya kita masuk ke aliran-aliran dalam psikologi. Dalam psikologi terdapat beberapa aliran utama yang mengaruhi dunia pendidikan. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Aliran kognitif lebih berfokus pada proses berpikir dan mengolah informasi. Humanisme menekankan pada potensi diri dan aktualisasi diri manusia. Psikoanalisis membahas peran alam bahwa sadar dalam perilaku manusia, sedangkan Gestalt menekankan bahwa manusia memahami suatu secara keseluruhan. Semua aliran ini memberikan kontribusi dalam memahami proses belajar. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian tumbuh kembang. Tumbuh kembang manusia terdiri dari dua aspek, yaitu tumbuh dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi badan dan berat badan, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kemampuan yang bersifat kualitatif, seperti kemampuan berpikir, emosi, dan sosial. Kedua proses ini saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Berikutnya ada karakteristik perkembangan. Perkembangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat progresif atau maju ke arah yang lebih kompleks, berkelanjutan, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi genetika dan kematangan, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Berikutnya adalah tahapan perkembangan manusia. Perkembangan manusia berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu masa prenatal atau sebelum lahir, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Setiap tahap memiliki ciri khas dan tujuan pengembangan yang harus dicapai. Keberhasilan dalam setiap tahap akan mempengaruhi tahap perkembangan selanjutnya. Berikutnya ada teori pengembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif manusia dibagi menjadi 4 tahap. Tahap sensorimotor,
terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Di masa anak-anak belajar mengaruhi indera dan pergerakan. Tahap praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, ditandai dengan penggunaan simbol dan bahasa. Tahap operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai berpikir logis tetapi masih konkret. Tahap operasional formal terjadi pada usia 11 tahun ke atas, di mana individu sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Berikutnya ada teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Erik Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap psikososial. Setiap tahap memiliki konflik yang harus diselesaikan, seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan pada masa bayi, atau identitas versus kebingungan peran pada masa remaja. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik ini akan menghasilkan kepribadian yang sehat. Berikutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan proses bertahap yang dimulai sejak bayi hingga dewasa. Bayi mulai dengan suara sederhana, kemudian berkembang menjadi kata, kalimat, hingga berkomunikasi kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik dan lingkungan, terutama interaksi dengan orang lain. Berikutnya ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola emosi serta berinteraksi dengan orang lain. Anak belajar empati, kerjasama, dan mengendalikan diri melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Perkembangan ini sangat penting untuk keberhasilan dalam kehidupan sosial. Berikutnya ada diversitas sosiokultural. Diversitas sosiokultural adalah keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan nilai dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, keberagaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik sosial. Berikutnya ada peran lingkungan dalam perkembangan. Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Sekolah menjadi tempat perkembangan pengetahuan dan sosial. Masyarakat juga berperan dalam membentuk nilai dan norma yang dianut individu. Berikutnya ada pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan individu dalam berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan kehidupan. Intelijensi tidak bersifat tunggal karena memiliki berbagai teori seperti faktor umum dan kecerdasan majemuk. Pengukurannya dilakukan melalui tes IQ, namun hasilnya tidak mutlak karena dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman intelijensi harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat digunakan secara tepat dan dalam pendidikan. Berikutnya ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Perilaku seorang dibentuk melalui penguatan seperti reward dan punishment yang diberikan oleh lingkungan. Tokoh-tokoh seperti Watson, Pavlov, dan Skinner menekankan bahwa proses belajar tidak berfokus pada aspek mental, melainkan pada perilaku nyata yang dapat diukur. Berikutnya ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa belajar adalah proses internal yang melibatkan aktivitas berpikir, memahami, dan mengelola informasi. Berbeda dengan behaviorisme, teori ini lebih menekankan bahwa proses daripada hasil belajar. Tokoh seperti Piaget, Branner, Ausubel, dan Gagne menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, sehingga pemahaman menjadi kunci utama dalam pembelajaran.
Jadi kesimpulan dari presentasi singkat pada hari ini adalah ini kan adalah proses sadar untuk pengembangan potensi individu secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, karakter, dan keterampilan agar mampu beradaptasi dan menjadi pribadi yang mandiri. Proses ini didukung oleh pemahaman psikologi pendidikan serta berbagai teori perkembangan yang menjelaskan perubahan manusia secara bertahap dan dalam aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Selain itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting, sehingga pendidikan perlu dilakukan secara holistik untuk menghasilkan individu yang berkualitas. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.